Baik, kita masih dengan kitab Riyadhus Shalihinnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Kita sudah sampai kepada babu bayani ma yajuzu minal kadhibi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang dusta. Tidak diperkenankan orang berdusta. Kemudian ada setelah ini babnya apa? Ada saat-saat orang boleh berdusta, berbohong. Dan ini sangat dibatasi, tidak boleh dibuka lebar-lebar. Sangat berbahaya, karena dusta membahayakan nanti. Ada beberapa dusta yang, beberapa bohong yang diperkenankan untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Untuk maslahah dan menghindar madarat. Kata Imam Nawawi, "I'lam annal kadhiba", ketahuilah wahai pembaca, wahai kaum muslimin, pendengar, annal kadhiba, yang namanya bohong itu, wa in kana asluhu muharraman, pada dasarnya adalah haram. Fa yajuzu bi ba'dil ahwali, tapi ada saat-saat tertentu boleh. Bisyurutin, tentunya dengan syarat-syarat. Allah Tuha yang telah aku rinci, aku jelaskan di kitabil adhkar. Imam Nawawi punya kitab adhkar. Kitab sangat penting, di dalamnya adalah amalan-amalan sehari-hari kita. Mulai dari kita lahir sampai setelah mati. Lahir sampai mati, dan amalan bagi orang setelah mati. Bagi kita hidup, untuk orang yang setelah mati ada adhkar. Kitab luar biasa, sampai dikatakan oleh para ulama, di rumah harus ada kitab adhkar. Kalau tidak punya kitab adhkar, bi'iddar wastaril adhkar, jual rumahnya untuk beli adhkar, karena pentingnya kitab adhkar. Fayajuz, ini mukhtasaru dzalika, ringkasnya begini, annal kalama wasilatun ilal maqasidi, ada maksud yang dituju. Ucapan inilah yang menghantarkan kita kepada maksud. Ingin mengungkapkan rasa mahabbah kepada Rasul, maka ada lisan menyanjung. Kita ingin makan, nggak cukup hanya di hati saja. Ngomong, saya pengen makan, biar disiapin. Pergi ke toko, mau beli, diam dong, nggak bisa. Ngomong, beli apa? Maka lesa, omongan ini wasilah ilal maksud. Wa kullu maksudin mahmudin, maka setiap tujuan baik, yumkinu tahsiluhu bighairil kadhibi, kemudian tujuan baik itu bisa diraih tanpa dusta, maka yahrumul kadhibu fihi, maka dusta haram saat itu. Ini rambu-rambu kecil tapi mantap. Artinya apa? Tujuanmu baik, tapi selagi kebaikan itu bisa diraih tanpa bohong, maka haram bohong. Wa ilam yumkin tahsiluhu illa bil kadhibi, akan tapi jika kebaikan tersebut tidak bisa diraih kecuali dengan berbohong, jazal kidbu. Nah, ini kepentingan baik ini maksudnya baik menurut syariat, bukan baik menurut selera kita. Wah, barang bagus, bohong saja. Oh, tidak begitu. Baik syariat, ukurannya adalah syariat. Thumma in kana tahsilu dzalikal maksud mubahan, jika hal yang diraih tersebut adalah hal yang mubah, kanal kadhibu mubahan, maka kadzib mubah. Wa in kana wajiban, jika wajib, kanal kadhibu wajiban, maka wajib. Jika yang diraih hal yang wajib, maka berbohong wajib. Diambil contoh oleh Imam Nawawi yang paling berat. Menjaga nyawa orang muslim itu wajib. Menjaga nyawa orang muslim itu wajib.
Ada orang bersembunyi di rumah kita. Ketakutan dia. Tidak lama kemudian datang orang bawa parang. Dan orang itu berkata, apakah ada orang masuk di rumahmu? Nah ini. Maka nggak boleh jujur. Ada, wah ini kita membunuh, ngajarin, menyuruh membunuh. Maka di saat seperti itu, boleh berbohong. Bahkan menjadi wajib agar terjaga nyawa orang beriman dari kejahatan orang tersebut. Ini untuk menghindar daripada pembunuhan. Contohnya, fa idza khatafa muslimun min dhalimin yuridu qatlahu. Sembunyi seorang muslim lari dari seorang zalim yang ingin membunuhnya, au akhdha malihi, atau ingin mengambil hartanya, wa akhfa malahu, kemudian hartanya disembunyikan, wa su'ila insanun anhu, kemudian ada orang yang ditanya tentang itu dan dia tahu, wajibul kadzibu bi ikhfahi, maka dia wajib berdosa untuk menyembunyikan harta orang tersebut atau menyembunyikan orang tersebut agar tidak dijarah hartanya dan tidak dibunuh orangnya. Maka la indahu wadi'atun, begitu juga kalau ada barang titipan. Wa arada dhalimun akhdahu, kemudian ada orang zalim yang ingin mengambilnya. Titipannya orang. Misalnya Ahmad titip kepada kita barang. Kemudian Ahmad menitipkan ke kita itu memang karena tahu nanti banyak yang akan menjarah rumahnya. Rupanya ada mencium bahwasanya Ahmad menitipkan ke kita. Datang ke kita orang zalim itu, nggak boleh kita terus terang. Kita berbohong karena apa? Agar menjaga harta ini. Wajib al-kadzibu bi ikhfa'i, maka wajib berbohong untuk menyembunyikannya. Cuman kalimat bohong ini apakah harus dengan seperti apa cara berbohongnya? Bohong yang cantik. Maka al-ahwat, maka yang lebih berhati-hati adalah kata Imam An-Nawawi, fi hadza kulluhu ayyuwarri tauriyah. Tauriyah itu adalah orang menangkap beda sehingga akan selamat. Contohnya, ada orang makin marah mau membawa parang, ada orang sembunyi di rumah kita. Nah, kemudian kita pakai tauriyah. Ada anak-anak saya ada di rumah kok, Pak. Oh, bukan itu. Ada orang begini. Wallahu alam, saya tidak tahu. Wallahu alam. Wallahu alam gitu. Wallahu alam. Anak-anak saya ada. Tapi yang lain wallahu alam. Jadi tauriyah itu adalah ngomongnya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu, kamu yang membunuh ya? Oh, bukan. Kabir yang paling gede. Yang paling gede. Kalau mereka, Namrud paham patung yang paling gede membunuh. Maksudnya ya saya yang paling gede, lebih gede dari patung. Jadi tauriyah. Tauriyah itu adalah dengan kalimat yang akan difahami orang berbeda sehingga akan selamat sampai kepada tujuan. Jadi tauriyah itu menutupi omongannya dengan cara tidak berbohong. Ini ada ahwatnya. Menghindar dari jawabannya, menghindar dari pertanyaannya, tapi hasil maksudnya. Ya gitu ya. Ada titip sama kamu. Titip sama kamu ya dia, titip uang sama kamu. Enggak ada dianya. Enggak ada saja. Enggak ada apa? Enggak ada orangnya di sini. Akan tapi seandainya pun dia berbohong karena menjaga nyawa, menjaga harta yang mau dijarah sama orang jahat, maka hukumnya tidak haram. Seperti itu. Maka di sini nanti ada beberapa contoh. Jangan keluar daripada contoh-contoh ini karena kalau diperlebar bahaya sekali. Maka Imam Nawawi membuat rambu-rambu ini. Wa makna tauriyah, arti tauriyah kata Imam Nawawi adalah ayaqsida bi'ibaratihi. Dia bermaksud dengan kalimat yang diucapkannya, ibarat yang diungkapkannya, maqsudan shahihan, sebuah maksud yang benar.
Laisa huwa kadziban binisbati ilaihi. Bagi dia tidak bohong karena ngomongannya bagi dia yang ngomong enggak berbohong. Misalnya ada orang di rumah, ada anak-anak saya, nah namanya si ini ada di sini, nggak ada di sini, di sini kan di sana, nggak ada di sini, sudah nggak ada di sini. Nah itu tauriah itu dianya nggak bohong karena maksudnya sini tuh sini depan saya sini, bukan di belakang saya, rumah saya bukan di sini, nggak ada orang di sini, ada saya. Nah gitu, itu namanya tauriah. Dianya tidak bohong karena dia tahu maksud omongannya, tapi orang nangkap beda. Wa in kana kadziban fi dhahiril lafzi, secara zahir lafadznya adalah berbohong. Wa binisbati ila ma yafhamuhu al-mukhatabu, dari apa yang difahami oleh yang diajak bicara seolah-olah bohong. Tapi wala tarakat tauriyata, dalam keadaan seperti itu tadi, kalau seandainya dia meninggalkan tauriyah, tidak harus pakai tauriyah, tidak pakai penutup, ditutupi, wa atlaqa ibaratal kadhibi, lalu dia mengucapkan kalimat berbohong, falaysa biharamin fi hadzal hali, tidak haram dalam keadaan semacam ini. Ini jangan diperber hal-hal tertentu untuk menghindarkan mudarat berbohong. Tapi kalau setiap hari berbohong, ya itulah yang dicatat oleh Allah sebagai kadzaban, pendusta. Wastadallal ulama'u, dan para ulama mendatangkan hujjah-hujjah bijawazil kadhibi, tentang bolehnya berdusta fi hadzal hali, dalam keadaan ini, bi hadits Ummi Kulthum, dari hadis Ummi Kulthum radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anha sami'at Rasulullah, beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu laisal kadzabu, bukanlah seorang pendusta, alladzi yuslih bainan nas, kalau ingin mendamaikan dua orang beriman yang berselisih, bersengketa, bermusuhan, maka kita masuk di tengah-tengahnya, maka kita membuat sebuah kebohongan, tentunya kebohongan yang tidak membahayakan, dengan catatan tidak membahayakan. Kalau kebohongan yang membahayakan untuk sebuah tujuan yang baik, nggak ada. Kebohongannya secara zat itu tidak ada membahayakan, tapi membuahkan kebaikan. Contoh, dua orang yang berselisih, kita tahu, kemudian kita A sama B, kita datang kepada A lalu kita berkata, A, perasaan saya tidak pernah lihat B ya. Apa? A, kita lagi ngomong dengan A, itulah dengan B lagi bermusuhan. Kita berbicara dengan si A, aku kemarin baru ke rumahnya B. Rupanya ente sangat sibuk ya. Kenapa? Katanya nyari pengen ketemu ente kok susah banget ya. Katanya si A sibuk banget, saya pengen ketemu, kangen saya. Padahal nggak pernah ada omongan dari si B seperti itu. Maka omongan ini bermanfaat, si A-nya akan tersentuh hatinya, oh dia nyari saya. Dan bohongnya ini tidak membahayakan. Karena apa? Nggak ada yang dirugikan di sini. Tapi kalau bohongnya merugikan, nggak boleh. Perasaan kemarin si B itu mau belikan mobil buat ente. Oh iya benar, baik dicari. Siapa bilang? Lah kan. Jadi bohongnya harus bohong yang tidak merugikan. Catatan itu tuh tidak ada. Ya, bohongnya tidak merugikan untuk sebuah tujuan mendamaikan dua berselisih. Maka harus ada rambunya, tidak sebebas-bebasnya. Di saat kita berbohong mendamaikan dua yang bersengketa, tentunya dengan main yang cantik, yang indah, bahkan tidak terasa kalau kita ingin mendamaikan mereka. Maka itu tidak wayanmi khairan, fayanmi itu menyampaikan kebaikan orang tersebut, orang yang berselisih, kita sampaikan kebaikannya. Kalau menyampaikan kebaikan bukan berbohong, menambah. Nah, jadi seperti itu. Menambah misalnya, ya kita tambah hadiah, misalnya si B itu hanya sekedar basa-basi lebaran, nggak enak kalau nggak ngirim hadiah. Kalau saya kenal lama, cuma dikirim hanya salah kadarnya. Cuman karena kita pengen merindukan mereka bertemu, ya kita ambil foto-foto kebersamaannya dulu, kemudian dikasih tambahan hadiah yang lebih berharga,
dimasukkan di dalamnya, ya terus ada kalimat-kalimatnya, terima kasih atas segala kebaikanmu di masa-masa yang lalu dan Allah tidak akan lupa dan maafkan atas kesalahan saya, misalnya begitu. Ini tambahan sudah, padahal dari pihak B-nya nggak ada begitu-begitu. Kita tambah. Jadi kita menambah kebaikan. Ini bohong dia, bukan dari dia, tapi kita nisbatkan, tapi tidak merugikan. O yaqulu khairan, atau ngomong menisbatkan kalimat kebaikan kepada si B agar si A tidak marah. Begitu di saat kita ketemu B juga sama. Akhirnya kita pasang, kita sambungkan gini. Akhirnya semuanya saling mengintai yang baik. Wah, kalau begitu saya mau ke sana dulu deh. B-nya begitu, saya ke sana dulu. Makanya jadi juru damai itu luar biasa. Besar begitu pentingnya jadi juru damai sampai nanti pada bab lain, bab zakah. Orang kalau menjadi juru damai itu boleh mendapatkan dari duit zakat kalau dia menghabiskan hartanya untuk mendamaikan orang. Sampai boleh setelah itu. Misalnya seorang kaya raya melihat persengketaan satu kampung dengan kampung itu gede banget. Dihabiskan hartanya untuk mendamaikan ini semuanya. Setelah habis dia boleh mendapatkan zakat. Jadi tujuan akan dihabiskan, besoknya ngambil zakat boleh langsung. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendamaikan adalah luar biasa keutamaannya. Sampai boleh berbohong. Begitu pentingnya perdamaian. Begitu sebaliknya busuknya sang pengadu domba yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tidak ngomong kecuali membuat orang bermusuhan. Ini ada nasib model-model manusia semacam itu. Omongannya membuat orang berselisih faham. Omongannya menjadikan orang menjadi bermusuhan. Omongannya menjadikan orang bersengketa. Zada Muslim fi riwayatin qalat Ummu Kulthum, berkata Sayyidah Ummul Kulthum, walam asma'hu, dan aku tidak mendengar baginda Nabi yurakhishu fi syai'in, memperkenankan sesuatu mimma yaqulun nasu, dari apa yang dikatakan manusia dari kebohongan, maksudnya illa fi thalathin, kecuali 3. Al-harbu, perang. Dalam perang khida'ah. Dalam perang tipu menipu. Siasat, seolah-olah lari ke kanan tapi belok kiri. Membuat tanda-tanda seolah-olah pasukan kita muncul dari sana atau muncul dari sini. Siasat, mengelabui lawan dalam peperangan. Seperti itu. Wa islahu bainan nasi, mendamaikan dua bersengketa. Manusia yang bersengketa. Yang ketiga, hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Suami ngomong kepada istri. Rayuan gombal. Suami ngomong ke istri, istri ngomong ke suami. Bagiku engkau segala-galanya. Suami, kamu kalau laki-laki terbaik untukku, terganteng untukku, padahal banyak sama tetangganya juga nggak nyambung. Nanti menyanjung, memberikan sanjungan. Artinya apa? Itu ada makna. Karena kegantengan itu bagi dia itu adalah bukan secara fisik, ada tambahan mahabbah, ada cinta. Nggak bohong sebetulnya. Merayu, mengungkapkan kalimat-kalimat. Bahkan mungkin di hatinya tidak seberapa besar, dia bisa mengungkapkan, menambahkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Mengucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan pasangan, kerinduan, cinta, sanjungan. Nah, seperti itu. Itu diperkenankan, biarpun sebetulnya nggak ada di dalam hatinya. Cuman karena dia orang ngerti kebaikan, soleh, dia bisa. Kalau rumus bercinta itu nggak terlalu penting kita dengan cintanya orang. Yang penting kita punya cinta, kan begitu. Seandainya pasangan kita berbohong, ya dia sendiri yang nggak enak. Yang penting dengan omongannya dia yang indah, aku semakin cinta, maka dengan aku semakin cinta, aku semakin indah.
Tapi dengan kolom kalimat yang indah yang diungkapkan pun menjadikan reaksi dari pasangannya semakin indah, muncul cinta. Akhirnya cinta beneran. Padahal dia dinikahkan sama orang tuanya, dia belum senang betul sama suaminya. Cuman karena dia seorang wanita yang pinter, solehah, ya dia setiap saat ngomong sama suaminya, aku I love you, bang. Aku dulu belajar bahasa Inggris, cuman lupa semuanya. Yang aku ingat hanya I love you, bang. Wah, gitu doa. Itu suaminya kan akhirnya tergoda, terpesona begitu. Reaksi baik. Reaksi baik, akhirnya muncul cinta. Dari anak gadis yang semula tidak cinta, muncul cinta. Dia ngerti syariat. Dia berbohong mengucapkan kalimat itu, padahal dia belum cinta. Mungkin enak dia. Cuman karena dia tahu syariat, aku akan berbohong demi kebaikan, akan dapat ridho Allah, nyenangkan suamiku. Aku akan maksimal melayani suamiku dengan apapun bentuknya. Cuman karena dia dengan cara yang baik, Allah Maha tahu akan Allah titipkan cinta di hatinya. Kalau Allah titipkan cinta, dia senang. Nah, ini dalam bercinta itu nggak penting, bukan artinya yang kita pikirkan tuh cinta kita itu loh. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak kita cinta, capek. Kalau kita mencintai orang, biarpun dia tidak cinta, ya nggak ada masalah. Urusanku, aku mencintai. Kata Imam Syafi'i, wa aktsaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang-orang pada ngomong di luar sana, katanya kalau mencintai perempuan itu malah petaka. Kata Imam Syafi'i, menjawab, walaysa hubbun nisa'i jahda walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Tidak. Mencintai wanita dengan cara yang benar adalah bukan malapetaka. Akan tapi malapetaka adalah kalau kamu duduk dengan orang yang kamu tidak cinta. Nah, ini capek. Makanya rugi kalau tiba-tiba dengan suami mencari sebab dia tidak mencintai, rugi dia. Semakin hilang itu cinta, capek. Sudah begitu setiap tahun hamil lagi. Mending kita memupuk cinta itu, mencari sebab cinta, maka kita bereaksi yang baik kepada pasangan, akan buahkan reaksi yang baik, terus akan ada keindahan, maka akan muncul cinta itu. Kalau kita dengan marah, dengan terus protes terus panjang waktu, tidak akan tumbuh itu cinta. Cinta bisa tumbuh di cinta bisa tumbuh di hati yang semula sangat membenci. Ini, cuman dia itu tadi, amalkan yang diperkenankan Nabi. Jangan kamu biasa mengucapkan kalimat itu. Biarpun kamu tidak cinta kepada pasanganmu, maka ucapkan kalimat yang baik, maka itu akan buahkan reaksi baik. Biarpun itu bohong. Bohong, kemudian ada dia mencinta, tapi dia ngomong yang baik. Ini kita katakan apa? Wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Jangan biasa mengucapkan kalimat yang menjadikan pasanganmu itu menjadi tidak senang. Karena ketidaksenangan suamimu itu atau pasanganmu itu akan membuahkan reaksi yang tidak baik, akan menambahkan dirimu tidak senang, maka hasilnya engkau pun semakin capek hidup dengannya. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ini. Baik, ini adalah hal-hal yang diperkenankan untuk berbohong, jangan diperlebar kemana, dikit-dikit bohong. Ada sebagian kelompok ngaku Islam, akan tapi kebohongan adalah menjadi ciri khasnya, nggak boleh. Dengan bahasa namanya taqiyah dan sebagainya, tidak, harus ada batasannya. Ada lagi hal lain lagi yang kita tidak boleh berterus terang, tanpa harus berbohong. Bahkan kadang pun harus berbohong jika yang bertanya adalah kalau dia seharusnya tidak boleh tahu tentang hal itu. Mohon maaf, jika ada orang punya aib masa lalu yang buruk, pernah terpeleset dalam kehinaan zina, punya judi dan sebagainya, maka justru adabnya kepada Allah adalah agar dia tidak cerita tentang itu semuanya kepada siapapun dari bangsa manusia. Kemudian jika ada orang bertanya,
Dia bertanya, bahasanya kamu pernah berzina ya? Yang kurang ajar dia telah menuduh dan dia telah melakukan kesalahan. Maka tidak perlu dijawab manusia itu. Nah, karena dia pertanyaannya salah, maka kalau kita berbohong pun bukan sebuah yang salah. Karena pertanyaannya nggak boleh. Pengen tahu aibnya orang, mungkin sudah diampuni oleh Allah. Pertanyaan yang salah. Naudzubillah, dan ini terjadi kepada seorang suami kepada istri yang sudah hidup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ngomong, kamu dulu pernah zina ya? Lah bodoh juga istri yang nggak pernah ngaji. Makanya ngaji itu penting, belajar itu penting. Rupanya istri yang ngaku memang iya madul, tapi mohon maaf abang, saya kan tapi sudah tobat, tapi sudah terlanjur ngomong, akan menggores di hati sang suami, bahkan menjadikan goresan itu hilang itu cinta, karena kebodohan, karena dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Bahkan kalau ada orang bertanya, yang salah yang bertanya, memang urusanmu apa? Memang ente bakal ngampuni dosaku? Oh enggak ada urusan kok. Kecuali hukukun nas, kamu mencuri atau bagaimana? Ditanya, kita mengatakan tidak. Ini urusan kita dengan Allah, dosa kepada Allah. Maka yang bodoh lagi adalah sudah punya dosa kepada Allah, kenapa diceritakan kepada bangsa manusia? Calon suami, calon mertua, calon-calon. Alasannya apa? Nanti kalau saya tidak terus terang, daripada tahu nanti. Nggak ada yang tahu kalau kita menutup. Ini urusan pribadi kok. Kullu ummati muhafa. Umatku itu semuanya aman-aman, kata baginda Nabi. Illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan. Dalam riwayat masalah zina. Zina di malam hari, ceritanya di siang hari, kebodohan dia. Yang punya masa lalu, khususnya yang punya tobat, harus punya ilmu ini. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Kecuali karena permasalahannya sangat berat. Harus, na'udzubillah ya, harus diselesaikan. Karena mungkin karena tidak punya ilmu. Mohon maaf, na'udzubillah, hari ini hari yang luar biasa. Mengerikan, mungkin terlanjur zina, kemudian sampai ada kandungan dan sebagainya. Mungkin dia tidak bisa menyelesaikan, dia harus bercerita. Tapi ya harus bercerita kepada orang yang bakal menyelesaikan permasalahannya. Dan yang diceritai, ente sebagai ustadz nggak boleh cerita kepada siapapun, karena apa? Itu amanat antara kita dengan Allah. Itu. Ini kita tambahkan masalah ini karena penting sekali, karena banyak kita menemukan kebodohan-kebodohan mau menikah terus terang. Bahkan pernah suatu ketika sudah 6 bulan dalam hidup bahagia, rupanya karena melihat suaminya sangat baik, dia tersanjung. Tiba-tiba nangis di pangkuan sang suami. Saya merasa sedih bang. Kenapa? Aku merasa bersalah terus selama ini. Aku lihat abang sangat baik sekali. Makasih. Kamu juga baik kok istriku. Kamu soleha. Memang soleha istrinya. Sholat, tahajud ini. Tapi bang, selalu saya dihantui oleh kebohongan saya. Bohong apa? Tapi abang mau nerima saya kan apa adaku. Iya dong, kamu istriku. Kenapa? Bener bang. Abang terima saya. Iya terima, gimana tidak terima kamu istri saya kok. Memaksa abang. Maafin saya bang. Iya, enggak apa, kamu baik kok, kamu soleha. Bener bang, sampai megang tangan suaminya di pangkuannya. Abang bisa nerima saya. Loh, gimana sih kamu? Kamu kan istri saya. Akhirnya, karena kebodohannya, makanya bodoh. Kalau enggak pernah ngaji ya begitu. Bang, akhirnya kita, kenapa sih dek? Abang sangat baik dengan saya merasa bersalah kalau ini aku sembunyikan. Emangnya apa sih? Ada apa? Bang, dulu waktu saya masih SMA, saya pernah punya kawan, tapi abang maafin saya. Iya, saya maafin. Kenapa? Saya punya kawan dekat hingga kedekatan saya berlebihan. Terus, sampai saya melakukan sesuatu. Sang suami merasa kayak disambar petir begitu, dia bengong, menangis, dan istrinya juga menangis. Kemudian setelah itu dilihat sang istri, seketika itu juga sang suami berkata, mulai hari ini juga kamu aku cerai. Dan pantas dicerai karena dia menyebutkan kehinaannya, karena dia perempuan bodoh. Karena tidak semestinya bercerita tentang aib masa lalu. Zina adalah hina, hati-hati. Makanya takutlah zina. Takutlah zina, khususnya para wanita-wanita. Pria punya tanggung jawab di hadapan Allah, wanita juga, semuanya. Belum lagi itu, kalau secara medis kekotoran dan seterusnya.
Nah, karena ini dosa kepada Allah harus ditutup. Sebab bahayanya zina itu kalau dibongkar menjadikan zina biasa, orang mudah berzina. Sehingga sampai dalam hukumannya, dalam riwayat taghribu amin, diasingkan 1 tahun biar orang lupa dengan masa lalunya dia. Kalau sudah di kampung kita ada pezina, dia masyhur dengan zinanya, dia sudah tidak melakukan berzina. Apalagi kalau sudah berpandang picik, dia akan ngomong, suamimu besok aku agak zina. Dia akan menantang. Tapi kalau sudah ditutup dia, orang pura-pura tidak tahu. Kita tahu dia pezina, tapi kita seolah nggak tahu. Dia akan terbangun jiwanya. Semangat untuk tobat ada. Maka takutlah zina, jangan main-main masalah ini. Kemudian siapapun yang pernah kepleset dalam kehinaan ini, tolong tutup urusanmu dengan Allah saja. Menangislah dengan Allah, bahkan di saat ada orang ngadep kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad halaktu, tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi bertanya, kenapa? Aku melakukan zina. Nabi nggak langsung terima. La'allaka lamasta, mungkin kamu hanya menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka qabbalta, mungkin hanya cium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhadda, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nah ini. Nabi pun di saat ada orang lapor mengajak untuk menutup. Makanya kepada para pemirsa, pendengar, dimanapun, kalau bertanya jangan, kalau app masa lalu, app pribadi, jangan berkata, Buya saya punya pengalaman begini, atau suami saya berzina, istri saya berzina. Suara Anda didengar, jangan. Makanya pakai ada orang begitu. Ini namanya tauriah. Nggak ngomong terang-terangan. Ini ilmu. Ilmu yang jarang disampaikan, makanya kenapa Buya sering menyampaikan. Jarang disampaikan sehingga banyak orang. Masa satu kampung ketahuan semua kalau dia zina? Satu kampung zina tahu semuanya. Bahkan ini anak zina, masih ingat nggak? Mungkin di sebuah kampung ini anak zina. Tahu semuanya satu kampung. Innalillah. Nah ini karena tidak ada pendidikan. Baik.